Pandemi virus corona mewabah merata di penjuru benua. Virus ini satu keluarga dengan virus influenza, menyebar cepat, menginfeksi ratusan ribu warga di berbagai belahan dunia. Sejumlah negara menerapkan rekayasa sosial, mulai dari social distancing alias menerapkan jarak hingga mengurangi maksimal interaksi antar manusia, sampai yang tertinggi lockdown alias mengarantina wilayah bagi warganya. Tidak boleh masuk, tidak boleh keluar wilayah. Hingga yang paling ekstrim, sama sekali tidak boleh keluar rumah. Data terbaru, 5 negara menjadi yang terparah di dunia akibat wabah virus corona. Tiongkok, negara asal virus ini, menjadi urutan pertama dengan jumlah warga terinfeksi lebih dari 80.000 kasus. Di benua Eropa, 59.000 kasus membuat Italia menjadi negara dengan warga terinfeksi terbanyak kedua. Amerika Serikat dengan temuan 35.000 warga terinfeksi virus corona di posisi ketiga. Sementara Spanyol dan Jerman menjadi negara di urutan keempat dan kelima di dunia. Terinfeksi virus corona dapat disembuhkan. Meski demikian, tetap waspada karena angka kematian akibat virus ini bertambah. Lantas, negara mana dengan tingkat kematian terparah di dunia? Italia menjadi negara dengan persentase terparah akibat virus corona dengan rata-rata 9% kematian selama beberapa pekan terakhir. Bahkan jumlah total kematian di Italia melebihi Tiongkok, negara yang pertama kali warganya terinfeksi corona. Meski pada pekan ini, Indonesia menduduki posisi pertama perbandingan warga yang meninggal dengan warga yang menderita positif corona berada satu tingkat di atas Italia. Negara selanjutnya di bawah Italia adalah Iran. Perlu ada percepatan penanganan dari semua sisi kebijakan. Tujuannya, mulai dari perlindungan terhadap petugas medis hingga instruksi bagi warga yang mensyaratkan disiplin. Sejumlah peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB mensimulasikan lonjakan pasien virus corona bisa jadi meningkat di akhir Maret ini dengan prediksi jumlah di atas angka 600 kasus penderita. Dan berdasarkan penghitungan pemodelan matematika epidemiologi ITB, puncak penderita di Indonesia akan mencapai jumlah 8.000 penderita positif corona. Hal ini diprediksi akan terjadi sebelum pertengahan bulan April 2020. Semua ini terjadi jika corona tidak cepat ditangani di Indonesia. Meski demikian, berdasarkan simulasi ini pula, pada bulan yang sama April, diproyeksikan kasus harian alias pertambahan pasien positif corona akan berangsur turun hingga selesai. Baik pemirsa, melalui tayangan ini kita bisa saksikan keadaan jalanan Kota Sintang pada saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, meskipun terlihat ada sedikit pengurangan jumlah kendaraan pada biasanya. Pada siang hari seperti ini masih bisa kita lihat bahwa masyarakat masih beraktivitas seperti biasanya. Di daerah Kota Sintang sendiri, sampai saat ini belum diberlakukannya lockdown, tetapi hanya diberlakukan social distancing seperti anjuran pemerintah. Terlihat toko-toko dan rumah makan masih buka seperti biasanya, tetapi khusus untuk kafe-kafe tempat nongkrong memang sudah dianjurkan untuk ditutup sementara. Pemerintah sudah melarang masyarakat untuk berkumpul di tempat-tempat nongkrong. Masyarakat dianjurkan untuk tetap di rumah dan boleh keluar hanya dalam keadaan penting, seperti bekerja dan membeli bahan makanan. Untuk tempat-tempat makan dan kafe-kafe minuman yang masih buka, disarankan untuk take away atau dibawa pulang. Satuan Polisi dan Satpol PP daerah Kota Sintang juga rutin menggelar razia pada malam hari terhadap tempat-tempat santai yang masih ramai anak-anak muda dan orang-orang yang nongkrong tanpa kepentingan. Virus COVID-19 memang sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat sendiri. Dampak COVID-19 ini berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan bahkan juga kebudayaan. Baik, bisa kita lihat dari aspek sosial. Kemarin pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, Bupati Sintang Jarod Winarno melaunching bantuan sosial tunai atau BST terhadap dampak coronavirus disease 2019 di Kabupaten Sintang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada perwakilan warga penerima BST yang telah ditunjuk di halaman kantor Pos Sintang, Jalan Es Parman Sintang. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Setiana, Kepala Pos Sintang,
jajaran BRI Cabang Sintang, jajaran BNI Cabang Sintang, perwakilan unsur Porkompimda dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan dampak dari COVID-19 ini sangat luas, di mana menurutnya ada 3 shock yang terjadi, yakni shock kesehatan, shock ekonomi, dan shock sosial. Yang sangat terasa dampaknya ialah dari aspek ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itulah, pemerintah melalui dana yang ada telah berusaha membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Seperti program Keluarga Harapan atau PKH yang disalurkan setiap bulan dan program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT tetap berjalan dan tiap bulan juga. Kepala Kantor Wilayah Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Agus Cusaini menyebutkan adanya kasus virus corona tentu akan membuat pertumbuhan ekonomi terkoreksi karena penyebarannya berdampak pada kegiatan ekonomi serta lainnya. Namun, seberapa besar dampaknya saat ini, tim Bank Indonesia masih melakukan kajian. Pertumbuhan ekonomi akan terdampak atau terkoreksi. Ia menyebutkan bahwa akibat virus corona, aktivitas ekspor dan impor terhambat. Dengan hal itu terjadi, maka berdampak pada barang modal dan konsumsi masyarakat. Contoh sederhana saja, bawang putih melonjak naik dan sempat mencapai harga 70.000 per kilogram. Kita ketahui sebagian besar impor bawang putih dari Cina. Ia menjelaskan jika kondisi saat ini masih berlanjut, maka resesi ekonomi dunia bisa saja terjadi. Apabila ekonomi Cina sebagai sumber virus corona memiliki andil mencapai 40% terhadap ekonomi dunia. Dampak virus corona juga sangat dirasakan pada aspek pendidikan. Contohnya saja di Kota Sintang, untuk memutus dan mencegah penularan virus corona atau COVID-19, pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang libur anak didik dari tingkat kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, bahkan tingkat sekolah menengah atas, negeri maupun swasta di Kabupaten Sintang. Perpanjangan libur ini guna untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sintang, Senen Mariono, ketika dihubungi media online melalui pesan WhatsApp, menghimbau kepada pelajar se-Kabupaten Sintang untuk belajar di rumah, serta tidak meninggalkan rumah selama masa perpanjangan belajar di rumah untuk mengantisipasi dan mencegah penularan COVID-19. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang mendukung keputusan perpanjangan peniadaan kegiatan belajar. Dirinya mengakui bahwa belajar di rumah tidak terlalu efektif jika dibandingkan belajar di sekolah. Namun hal tersebut lebih baik daripada tetap memaksa siswa berkumpul di sekolah. Virus corona juga berdampak terhadap aspek keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Sintang bersama dengan Polsek Sintang Kota melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan ini ditujukan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam kota maupun di jalanan-jalanan yang dilakukan penyemprotan disinfektan. COVID-19 juga sangat berdampak terhadap aspek budaya dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja di Kota Sintang, perayaan besar seperti Hari Jadi Kota Sintang dan perayaan Gawai Dayak pada tahun ini ditiadakan. Ditiadakannya perayaan-perayaan kebudayaan seperti ini ditujukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Memang perayaan-perayaan budaya seperti ini rutin digelar tiap tahunnya. Tetapi untuk tahun ini, karena pandemi COVID-19, maka perayaan budaya seperti ini ditiadakan. Selamat sore. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Widya Wulandari, saya mahasiswa dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.
dari kelas jurnalism. Jadi di sini kami ada sedikit tugas untuk mewawancarai masyarakat mengenai dampak COVID-19 yang ada di Kota Sintang sendiri. Mohon maaf jika mengganggu waktunya ya Bu. Ya, Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama yaitu sudah berapa lama Anda menjadi seorang perawat? saya menjadi seorang perawat itu sudah 1 tahun, tapi Sudah 1 saya, tahun. ya, tapi saya menjadi perawat bukan menjadi perawat khusus di ruang COVID. Oh. Itu kalau perawat di ruang-ruang COVID itu mereka sebelum ada COVID, sebelum ada pasiennya, mereka harus simulasi dulu. Yang pertama mereka menggunakan APD, pakaian lengkap yang baik dan benar. Terus cara penyuntikan, pemberian obat dan lain sebagainya. Oh, jadi ada simulasi dulu sebelum adanya pasien gitu. Mereka simulasi Oh, dulu. jadi kalau perawat itu ada perawat yang khusus di bidang COVID-nya sendiri itu udah ada Ada. simulasinya gitu. Iya, mereka bersama dokter simulasinya. Oh. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut pendapat Anda sendiri, bagaimana dampak COVID ini terhadap masyarakat yang ada di Kota Sintang ini? Ini sangat berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di perkantoran. Mereka kan di perkantoran itu waktunya itu lebih diperpendek jamnya, jam kerjanya dan hari kerjanya mereka juga lebih diperpendek. Kedua, ibu-ibu rumah tangga, mereka kalau mau belanja ke pasar itu karena berkontaminasi, ketemu dengan orang banyak itu sangat susah. Mereka harus menggunakan masker, pulang dari pasar mereka harus mandi dan harus mencuci tangan. Jadi sangat berdampak sekali gitu untuk Sangat kehidupan berdampak. sendiri. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut pendapat Anda tentang kasus COVID yang ada di Sintang sekarang ini? Kasus COVID yang ada di Sintang saat ini setiap harinya itu meningkat. ODP-nya lumayan berkurang dari yang kemarin-kemarin. PDP-nya tidak ada. Yang OTG-nya orang tanpa gejala itu setiap harinya meningkat. Oh, jadi 10? OTG-nya yang meningkat. Iya. Setiap harinya 10 sampai 11 itu pasti ada setiap harinya, terutama di Sintang. Jadi OTG-nya yang meningkat setiap hari gitu. Iya, OTG-nya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Anda tentang penanganan kasus COVID yang ada di Sintang ini sendiri? Penanganan kasus COVID yang ada di Sintang ini sudah ditangani dari perawatnya, dokternya sudah ada, sudah ditangani dengan baik. Jadi sudah ada penanganan yang baik gitu ya? Iya. Oke. Terus apakah pemerintah daerah Sintang sendiri itu sudah melakukan penanganan yang maksimal terhadap kasus COVID yang ada di Sintang ini? Sudah maksimal karena udah ada perawatnya, dokternya dan ruang isolasi khusus tersendiri untuk COVID-nya. Jadi dari pemerintah sendiri itu sudah maksimal gitu ya? Iya, sudah maksimal. APD mereka juga udah lengkap. Jadi sudah maksimal lah gitu ya? Iya. Oke, pertanyaan terakhir, Anda sebagai perawat gitu ya Bu, apa himbauan Anda untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Sintang ini sendiri terhadap kasus COVID ini? Himbauan saya juga sebagai masyarakat, himbauan saya kurangi keluar, ngopi di tempat-tempat nyantai, nongkrong, orang ramai-ramai. Kalau keluar menggunakan masker, sering cuci tangan. Itu. Jadi memang mengurangi aktivitas di luar yang nggak penting gitu ya? Mengurangi aktivitas yang nggak penting. Kalau nggak penting jangan keluar gitu ya. Baik Bu, saya rasa sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.